By the way, have you ever not like think about the opening of ngedrakor? Kayak misalkan, this is Ron, this is Mal, dan lo sedang ngedrakor, gitu. dan lo lagi ngedrakor. Gimana iya, boleh. Maksudnya Telat bisa banget. direkam sekarang aja nggak buat season depan. Season Kita kan depan, abis ini mau oke. hiatus soalnya. Oke. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. Enggak, soalnya abis Enggak. nonton The Whirlwind ini emang butuh hiatus menurut aku. Kayaknya we deserve some lonely time, some like chilling time and not think about the world gitu loh. Like, Iya, the actual whirlwind yang terjadi di dunia ya, karena emang khususnya itu di yang negara sebenarnya. ini sih sebenarnya. Khususnya di negara ini dan di Kayak kehidupan kita sih Aku mungkin. mengkhawatirkan kenyataan politik negara ini setelah nonton The Whirlwind sebenarnya. Kayak entah kenapa mau nggak mau drakor ini bikin aku jadi kayak apa ya, imagining the worst case scenario yang akan terjadi gitu loh, sama gimana kalau sebenarnya selama ini tuh negara kita tuh melakukan itu gitu. Well, Tapi iya I gak think sih, so kayak gak sih. tahu berapa persen muatannya, tapi mungkin nggak sampai separah yang kayak ada usaha pembunuhan presiden sih enggak ya, sih. Atau tapi mungkin ada loh, maksudnya who knows? Who knows? well, maksudnya kayak kalau pemilihan menteri yang mana ditempatin yang mana dan in a corrupt way, aku nggak mau menuduh, tapi I think so di manapun politik di negara manapun, sepupunya si ini sama si ini sama si ini bisalah nih menjabat jadi si ini gitu. Dan Jadi dengan kayak, adanya kekuatan itu bisalah ini bisa terjadi, ini project ini bisa terjadi. I believe that happens, or that's been happening. Dan sih. itu yang nggak dimiliki oleh Park Dong Ho nggak sih sepanjang drama ini. Dia nggak punya perpanjangan tangan dalam artian kayak nepotismenya itu dia nggak jalan gitu di situ. In that sense dia bersih. Iya, betul. Bukan berarti dia bersih secara keseluruhan. Dia dalam aspek lain, we know, yang nonton ini kita tahu banget betapa ambisnya ya Park Dong Ho. Iya, betul. Kebayang gak sih dia waktu SMA, Kak? Kayak dia tuh jenis siswa yang kayak I want it, I get it. Apapun caranya kita harus terkabul. Ya gak sih, kayak like he has that willingness to actually mendingnya di sini dia diperlihatkan seperti hero, atau kita digiring buat ngelihat dia as a hero at the end gitu ya. Ya karena dia punya muse di mana dia pengen membersihkan yang menurut dia korupsi kan. Nah, I think he's been like that since birth. Dan aku sukanya adalah drama ini tuh fokus ke ranah yang ya kita tuh itu yang kita tahu tentang Park Dong Ho, sescoop itu aja. Kita nggak dikasih kesempatan buat nge-explore dia dari sisi sebagai ayah misalkan, atau sisi sebagai teman di non-political world ya. Oh dia tuh kan sangat sayang ya sama Gite kan. Apakah dia juga gitu sama istrinya, sama anaknya dan segala macam. Aku suka in the way itu fokus dan bikin kita Park Dong Ho apalagi nih aksi dia di selanjutnya. Betul. Itu bikin aku yang kayak jadinya ngikutin langkah dia tuh fun, kesel of course, dan itu berat tapi fun. Jadi kayak pengen tahu gitu ke depannya apa. Termasuk aksi si mbaknya juga Jong Sujin. Walaupun kalau misalkan dari aku ngelihatnya malah justru itu pada akhirnya menghilangkan sisi kemanusiaannya yang lain sih ya. Maksudnya kayak aku tidak mendapatkan balance gitu, karena serealistis itu drama ini diciptakan sebagai sebuah drama politik, tapi karakter Park Dong Ho ini terlalu ambisius dalam artian kayak dia seolah-olah nggak punya kehidupan yang lain selain mikirin itu. Dan memang cara per episodenya pun emang ya to be honest nggak ada hal lain yang dibicarakan gitu. Maksudnya kayak setelah plan yang satu selesai dan kemudian gagal, mereka akan muncul dengan plan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama gitu loh. Maksudnya kayak ya nggak ada agenda yang lain sebenarnya yang dimiliki oleh karakter-karakter ini gitu. Apalagi terutama si Park Dong Ho gitu kan maksudnya. Tapi aku suka bagaimana fokus yang tadi kamu bilang itu aku suka. Dan kemarin di episode yang The Whirlwind pertama kita sempat ngebahas soal penonton yang menilai kalau pada akhirnya ending drama ini akan jadi make sense gitu. Jadi kayak rewarding gitu. Iya. Dan beberapa orang malah bilang satisfying gitu bener-bener. Dan what's your take on that? Finally aku menyelesaikannya di tengah krisis ini. Aku boleh gak komen sesuatu tentang itu? Apa yang akhirnya kayak ngedorong kamu buat
Oke, aku akan, apakah komentar-komentar aku di setiap episode yang kayak Kak udah selesai belum, atau emang you have this like responsibility kayak emang kayaknya harus deh. I have this Park Dong Ho side in me like ambis. I want it, I get it. Tapi aku menyelesaikannya dari yang terakhir aku nonton dan lanjut sampai habis tuh kayak dalam sekali duduk gitu. Dan memang terlalu banyak hal sih yang harus diproses di situ. Emang berat-beratnya itu mungkin adanya di 5 episode, 6 episode pertama dan di mid season menuju ke akhir itu kayak kita udah menemukan oh ini flow-nya, oh ini temponya, pada akhirnya yang cerita yang kemudian akan ditampilkan itu jadi kayak gampang aja untuk kayak oke apalagi nih gitu. Dan mungkin kita juga udah terbiasa sama pace-nya yang kayak pada gitu. Akhirnya, Kita di-expose dari awal ya langsung to the point ke yang deg-deg jadi pas ketika 7 dan 8 ke sana oke, emang kita di fase ini nih. Jadi so kayak we know our grip dari kita expect akan ada plot twist ketika sesuatu berhasil dilakukan dan kayak kita nggak dibuat untuk wah akhirnya dia berhasil gitu, enggak. Karena enggak ini baru episode 8 gitu misalnya, nggak mungkin akan berhasil di sini. Betul. Gitu dan keyakinan itu yang pada akhirnya membuat in a way cukup mengejutkan ketika di episode 11 ke 12 menuju ke episode terakhir. Dan aku nggak bilang kayak puas secara kayak oh ceritanya ternyata bagus segala macam gitu, enggak. Aku lebih ke kayak endingnya menurut aku cukup untuk dijadikan penutup dari cerita ini. Dan cerita yang kayak gini yang memang diawali dengan fase yang segitu ya. Iya, dengan dan maksudnya cukup tuh dalam artian kayak mereka membuatnya tuh comfort circle gitu, kayak dari awal kan makanya pas dialog Park Dong Ho di atas bukit itu dia bilang kayak orang-orang emang nggak tahu lo ngebunuh Jang Il Jun, tapi orang-orang akan tahu kalau presiden yang lo bunuh itu adalah Park Dong Ho. Nah, pas di situ aku yang kayak oh wow, I didn't see that coming sejujurnya. Makanya really? Kayak I didn't see that coming. Tapi maksudnya kayak aku tahu bahwa Park Dong Ho akan selalu berusaha untuk menjatuhkan Soo-jin gitu. Tapi aku terbutakan oleh ambisinya dia untuk mencapai keadilan yang mana aku nggak pernah menyangka kalau ternyata dia akan mengorbankan hidupnya sendiri. Kalau menurut aku sih gitu ya. Okay. Jadinya kayak oh iya juga ya, pas akhirnya Park Dong Ho bilang kayak gitu aku baru yang kayak oh iya juga ya. Iya, bahkan dia udah beberapa kali ngasih hint sebenarnya ke kita. Tapi kita bener, bagusnya adalah kita sempat dibuat lupa dulu. Bahkan dia ada satu episode yang itu dibuat kayak menurut aku cukup memorable karena itu percakapan dia sama si sahabatnya yang masih hidup, siapa yang jaksa itu kan, pemimpin jaksa. Dia bilang I will make it work, aku akan berhasil walaupun aku nggak akan menikmati hasil keberhasilan aku ini. Iya, beberapa kali itu sempat diulang. Dan juga dia pernah percobaan bunuh diri dia yang pertama juga kan, to stop his heart from beating. Itu kan maksudnya dia tuh bisa melangkah sejauh itu gitu. Aku sih kaget sih enggak, cuman kayak oh iya emang dia ambisius itu, seingin menjatuhkan Soo-jin itu sehingga I kinda saw that coming, tapi tetap kayak wah gitu, you know what I mean? Dan aku yang terpuaskan yang memuaskan aku adalah aku cukup terpuaskan dengan konsistensinya sih, kayak konsistensi ya itu tadi fokusnya dari awal dia menjanjikan itu, that's what you get as well at the end. Nggak yang tiba-tiba ada shifting genre, ada kita ngerasa ini tuh kayaknya out of place gak sih, out of nowhere gak sih, kayak tiba-tiba ujug-ujug ada gak sih? Enggak, aku gak ngerasa itu. So in that sense aman gak sih kita bilang bahwa ini drama neat? Iya, betul. Walaupun kita juga udah ngomongin ini pre-recording tadi out of record bahwa efek kayak acim drama mungkin atau elemen dramatis yang agak overshown in some cases di beberapa adegan yang kayak you know when you are angry, ketika kamu marah terus kamu anggota muka kamu tuh bergetar and then it's kinda shot that long, agak mengganggu karena sering. Betul. Sekali 2 kali oke lah ya. Dan itu seringnya di Park Dong Ho. Iya, sering banget di Park Dong Ho. Soo-jin juga sebenarnya sering sih, betul. Tapi emang entah kenapa reaksi atau ekspresinya Park Dong Ho itu menurut aku mungkin karena emang dia aktor film kali ya, mungkin ya. Iya, dia kan, sering iya bener, dia aktor film kan. betul. Dan kalau di film tuh kan nggak kayak gitu loh, maksudnya cara beraktingnya. Iya, lebih smooth, lebih subtle ya. Dan mungkin ketika ditawarin drama kayak yang gue tahu tentang drama itu gitu mungkin ya. Yang traditional way-nya mungkin itu yang dia dan mungkin kan. sutradaranya juga kayak ngerasa ya terserah gimana ya, kayak ngasih kebebasan buat dia ya. karena dia pun juga udah
aktor senior gitu, maksudnya Bisa terserah jadi, lo mau bisa ngapain jadi. gitu. Jadi itu tuh adaptasi dia dari film ke Ke drama, drama ke series gitu ya, gitu. atau mungkin That memang makes ya sense. bisa jadi juga itu adalah approach sutradaranya juga mungkin in some ways untuk memunculkan bahwa iya ini tetap Korean drama mungkin gitu kali ya. Aku Mungkin. Ya juga itu on demand atau emang itu apa decision making yang ya dibuat pilihan oleh kreatif yang mungkin kita kayak mau nggak mau Kyungkook, iya ya, iya bener-bener. udah kita harus menghormati itu Betul. kali ya gitu Itu maksudnya. pilihan-pilihan yang Iya iya iya. sebenarnya mah tidak begitu merusak. Enggak Enggak sih, juga enggak sih. membuat need-nya itu Iya, jadi tapi the gimana fact that sih. now we are talking about it itu berarti noticeable sih, Iya, ya itu kan? Karena terlihat. sering Dan yang paling ditampilkan. noticeable tuh sebenarnya adalah kebetulan yang kayak ketika mereka nyalain TV itu langsung channel berita. Selalu itu kayak Selalu berita. Enggak pernah tiba-tiba musik bank gitu misalnya, kayak tiba-tiba ada Ya, performance siapa, idol siapa terus ganti channel atau gimana ya kan gitu. langganannya dong. Ini Subscription. cuman langganan Metro TV atau Iya, gimana gitu, gitu. kayak berita mulu yang ditonton gitu sampai Hidupnya tuh sampai itu. anaknya Sujin pun mendengar apa namanya nonton berita yang dia di candid camera itu, sampai anaknya pun nonton. Maksudku kayak anak SMA nggak mungkin, walaupun dia anak politisi nih ya, nggak mungkin sehari-hari itu kayak Nontonnya tiba-tiba berita nonton TV gitu loh maksudnya. Betul. Atau betul. mungkin kalau maksudnya kayak dari dialognya pun si anak itu bilang kalau barusan gue nonton TV, di TV tuh muncul lu, maksudnya kayak kalau misalkan dia bilang kayak Barusan gue lihat di streaming di internet. apa di TikTok atau apa gitu, Lebih mungkin make masih sense. masih lebih make sense Atau mungkin gitu. gini, dia sangat tahu apa yang sedang dihadapi ibunya. Jadi ya ikut memantau, tahu gak sih Ya kayak Allah, malas banget gak sih jadi orang kayak gitu, kayak dari umur segitu gue udah butuh terapi gitu loh kayak. Iya bener. Well, Untungnya kita nggak pernah diceritain sampai ke sisi itu ya, betul, kayak betul, gimana betul. kehidupan. Itu kita akan overthinking dan kita akan overanalyzing gak sih Overanalyzing kalau pada akhirnya. kalau Jadi kayak- akhirnya dikasih porsi gimana sih dia dinamikanya sama keluarga itu. Betul. Untungnya enggak. Untungnya nggak ditampilin. Tapi pada akhirnya pun jadi sedikit aneh, nggak aneh sih ya. Maksudnya kayak ini manusiawi sih pada akhirnya ketika Dongho meninggal, terus anaknya tuh kayak sedih banget, sementara 12 episode ini kayaknya gue Kemana? nggak pernah dia melihat kebersamaan lo sama anak lo. Exactly. Kayak lu oke dia bapak lu, tapi bapak lu kalau sibuk terus mengurus negara dan dia udah suicidal 2 kali kayak gini, kayaknya lo harus mempertanyakan deh eksistensi bapak lo juga gitu. Lo kayaknya lo nggak usah sesedih itu Iya, juga, mungkin iya. kayak dikasih kayak 6 feeling aja harusnya gitu kan. Iya, Bapak lo iya. aneh loh Bapak bro. lo tuh aneh bro gitu, kayak dari zaman dulu loh dia Aneh aneh banget, gitu. freak banget Iya, orangnya. makanya kayak- I mean, bahkan kita tahu dia ternyata punya keluarga yang functioning gitu ya, yang menangisi dia, seorang istri, seorang anak tuh juga aneh Aneh banget. banget menurut aku. Aing bener. nggak tahu lu punya hidup ya gitu kan. Bener. Aku pikir dia tuh selama ini emang kemusuhan aja sama Jong Soo Jin. Hidupnya. kurang rasa sih menurut aku, ini kurang feelings kalau menurut aku di drama ini kayak tapi again itu yang membuat goalnya jadi pada akhirnya tercapai sebenarnya. gitu ya, Betul, tercapai. betul. Dan aku suka endingnya karena pada akhirnya kita dikasih lihat sebagai penonton bahwa sebenarnya pemerintahan atau negara atau politik yang bersih itu sebenarnya tuh nggak ada. Itu Nggak ada. Atau cuma sebuah konsep, cuma sebuah ide yang bahkan mereka pun segontok-gontokan itu, separah itu main politiknya, mereka bahkan tidak mencapai demokrasi yang mereka kejar dari pas mereka remaja gitu. Iya, dalam definisi mereka at least gitu ya. Iya benar-benar. Makanya aku suka banget waktu adegan Sujin masuk lagi ke sel itu dan dia ngelihat dirinya waktu masih remaja di situ, dan The flashback. ada goresan di dinding yang hidup demokrasi itu, yang pada akhirnya kayak ekspresinya dia Kim Hee di situ bener-bener ngejelasin kayak wah anjir, selama ini yang gue perjuangkan tapi ternyata gue tuh nggak tahu apa itu, gue tuh nggak dapet apa itu setelah semua ini. Bahkan demokrasi yang harusnya untuk rakyat dan demi rakyat itu bahkan nggak tercapai setelah semua ini terjadi. Jadi aku lebih melihat ekspresi terakhir dia itu sebagai sebuah penyesalan yang kayak I didn't even get this for the people gitu pada akhirnya. So what am I doing all this for? Kayak Iya. untuk apa gue mengotori hidup sendiri, Betul, mencoreng betul. nama suami yang udah bahkan waktu itu posisinya udah meninggal. Kita sempat diliatin, aku gak habis pikir ketika ada adegan di mana like she's actually selling the husband's name untuk menyelamatkan diri dia sendiri, di mana kita baru aja kayak beberapa episode ke belakang atau mungkin menit ke belakang kita diliatin bahwa Betul, dia tuh ternyata punya koneksi yang ya orang setelah meninggal tuh
Oh oke. Aku tuh Griefnya sebenarnya bahkan iya betul. Griefnya nggak nggak gitu lama. ya. Dan Kita itu diliatin dulu survival mode-nya tuh udah langsung langsung hidup on gitu, lagi langsung on gitu. lagi, iya. Nah itu konsistensi dia dan aku tuh suka ini berakhir nggak klise gitu. Ingat gak di episode pembahasan kita yang sebelumnya tentang The Whirlwind, aku bilang aku nonton film series Amerika yang judulnya The Political Animals. Yang ada Sebastian Stan itu, dan itu lebih diliatin sisi kemanusiaannya in a way that ya mereka tuh punya keluarga dan keluarga tuh sangat bisa mempengaruhi aksi-aksi lo. Justru itu yang tadinya kita harapkan kan. Tapi pada ujungnya when I compare it to this one, aku bandingkan yang American Political Animal itu jadinya kayak ujung-ujungnya ya lu akan mengalah demi keluarga dan di akhir di final di climax act lu di aksi akhir lu tuh akan kayak I will let go of everything and I will choose my family. Mungkin karena kita terlalu sering diperlihatkan hal yang kayak gitu, atau emang manusia tuh sebenarnya pengen ke sana berujungnya, dan ngelihat yang kayak gini tuh aku ngeliat ini seger. It's not like I sound like a maniac like ya emang mau harusnya gitu gak sih, tapi dalam praktiknya mungkin sebenarnya nggak kayak gitu loh. Justru mungkin ini yang lebih realistis, di mana ya manusia itu selalu abu-abu. Yang ketika ada keinginan dan itu kepepet, ya jalan kotor lah yang diambil. Itu gitu gak sih? Gitu. Ini politik gitu. Iya, nggak seromantis political animal ending gitu. Emang nggak. Yang kayak gini tuh menurut aku jadinya fresh. In a way it's new gitu. It's something that enggak berujung di titik yang pernah lihat. Aku sendiri ngerasa ini nggak pernah aku lihat sebelumnya. Itu sih. That consistency it's safe to say that this series is neat. Rapi gitu menurut aku. Dan di episode sebelumnya juga aku sempatkan mempertanyakan kayak ini drama tentang politisi yang memperjuangkan rakyat, tapi sudut pandang rakyatnya sebenarnya nggak pernah ditampilkan gitu. Bahkan itu sampai terakhir pun ya kisruh-kisruhannya ada, terus kayak demonstrasinya ada, tapi itu pun juga nggak dibuat sebagai kayak rakyat willing untuk mengkritisi pemerintah kan pada akhirnya, karena itu pun juga kan disetir oleh orang-orang yang ada di pemerintahan. Tapi pada akhirnya satu adegan yang waktu Pak Dong Ho lagi nelpon, dia bilang kayak ya dia akhirnya sadar kalau selama ini tuh dia doing politics tuh bukan untuk rakyat tapi untuk dirinya sendiri. Nah, dan menurut aku itu adalah satu hal yang penting yang ya emang selama ini gue nonton ini tuh juga mikirnya tuh kayak gitu gitu. Dan itu kamu validasi banget gitu. Dan sebenarnya kamu selama ini nungguin dia mengucapkan itu, walaupun udah terlihat sebenarnya dari semua episode itu. Karena kalau nggak kayak gitu aku nggak merasa kayak nggak merasa diberikan validasi aja gitu kesannya, kayak jadinya ya terus lo ngapain aja selama ini gitu. Jadi kayak lo ibaratnya kayak ya Pak Dong Ho tahu kalau yang dia perjuangkan selama ini tuh sebenarnya bukan rakyat gitu. Betul. Sama juga dengan Sujin dan segala macam. Makanya ekspresi terakhirnya Sujin pun juga pada akhirnya kan kayak gitu karena bener. Iya, apa yang dia perjuangkan selama ini kan cuman kekuasaan dan kedudukan dia aja kan, dan eksistensi dia di politik itu gitu pada akhirnya. Bener. Dan ya aku cukup anehnya aku cukup bisa kayak mengikuti sih ya di tengah kemarin episode sebelumnya aku pernah bilang kayak capek dan segala macam. But then sekarang aku nggak bisa bilang aku capek lagi karena aku bisa menyelesaikan The Whirlwind yang melelahkan. I can face ini, everything. Gitu. Iya, sekarang aku bisa menghadapi semuanya gitu kayak. Bisa nggak hiatus. Tapi aku punya pertanyaan. I have a question for you. So yang part pertama kita ngomongin The Whirlwind ini, kamu bilang kan, so I need something or a side yang aku tuh dukung, yang aku tuh harus berpihak gitu. Do you get that finally? Atau sebenarnya that's not a problem anymore karena kamu teralihkan dengan apapun lah yang ada di sini. Do you finally get what you want? That's a very good question. Karena aku pun juga pada akhirnya pas nonton itu memikirkan pertanyaanku yang itu dan kayak siapa nih yang harus aku dukung gitu. Tapi pas setelah nonton sampai akhir malah jadi kayak nggak ada yang pada akhirnya aku nggak rooting pada Sujin ataupun Pak Dong Ho. Walaupun aku bisa bilang aku nggak terlalu suka dengan bagaimana karakternya Sujin ditulis sebagai pada akhirnya yang kalah gitu. Dia kalah kan karena akhirnya dia dipenjara dan segala macam. Dia tidak dijadikan seorang pemimpin dan atau gimana. Pokoknya intinya kalah telak lah dia. Iya, dia kalah telak lah gitu setelah Pak Dong Ho meninggal gitu maksud aku. Dan itu jadi kayak gitu aja sih. Aku merasanya jadi walaupun tadi aku bilang
adegan di sel itu sangat baik, sangat menggambarkan kayak ya udah ide aja nih semua demokrasi, tapi sebenarnya nggak terwujud juga gitu. Tapi aku agak kecewa aja sih kayak dibuat kenapa sih harus dia pihak kenapa cewek sih harus yang iya kenapa harus karakter cewek yang kalah gitu, ya. dan political animals yang lain yang di luar sana yang selama ini berkompetisi kabinetnya Park Dong Ho itu, setelah Park Dong Ho meninggal kayak mereka pasti nggak akan selesai, maksudnya mereka pasti nggak akan menjadi bersih juga gitu. Mereka pasti akan melanjutkan dan mengejar kekosongan kekuasaan itu apapun caranya dengan politik yang kotor lagi gitu menurut aku. Ya emang karena nggak ada jaminan kan perjuangan Park Dong Ho ini, menurut definisi Park Dong Ho-nya ya, perjuangan dia untuk membersihkan orang-orang ini tuh nanti kelanjutannya kayak gimana kita juga nggak dikasih porsi, misalkan diliatin 5 tahun ke depan, which is sebenarnya nggak perlu juga gitu, tapi sih, iya. Tapi kan nggak ada jaminan apakah iya yang dia yakini itu akan membersihkan quote unquote dari orang-orang yang menurut dia kotor, kan enggak, maksudnya. Dan dia like he lost his life. I mean he sacrificed himself buat memperjuangkan yang menurut dia gak usah dilihat pun gak apa-apa. Tapi aku yakin dengan menjatuhkan, jadi ujungnya itu kayak personal business aja gitu, betul, kan. Emang dari awal juga ini kayaknya it's really heavy relying on personal business sih. Dari awal ini tuh nggak pernah tentang menciptakan the greater good. Iya, tentang menciptakan sebuah negara yang tidak korup, tentang Dehamingguk Manse gitu. Betul. Ini tuh cuman persaingan antara Dong Ho Sujin dan siapa sih sebenarnya penerusnya Jang Il-jun itu aja. Udah sebenarnya. Itu aja. Dan kayak rasa dendam dan terhianatinya Park Dong Ho aja yang kayak awalnya Jang Il-jun ngejanjiin kayak kita tuh bisa jadi politik yang bersih dan segala macam, dan dia merasa tersakiti aja si Dong Ho ini. Jadi kayak dia gue buktikan gue bisa, nggak bisa ternyata gitu. Ditambah ibaratnya teman dekat dia juga bisa jadi alasan buat padahal awalnya mah the actual muse yang ngedorong dia untuk kayak berbuat apa yang dia perbuat itu ya benar tadi, rasa tersakiti dia, terhianati. Kok tidak seperti yang kamu katakan, betul. Aku mendukung kamu tuh karena kamu janjinya A, tapi ternyata kok malah ke B atau C ke D. Nah itu sih sebenarnya. Makanya ketika dialog dia bilang kayak ternyata selama ini yang gue perjuangkan itu emang politik buat gue sendiri. Menurut gue itu jadi kayak sesuatu yang momen realisasi dia yang pada akhirnya kayak dia pun merasa ini kalau misalkan mau berhenti di sini udah nanggung, kalau nggak dilanjutin gue juga nggak tahu sih ini bakalan bisa menciptakan greater good atau gimana. Tapi at least dendam gue tuh selesai gitu. At least kayak Sujin dapat imbalannya, at least Jang Il-jun udah kelar nih sampai situ. Nah makanya dia kayak walaupun di satu sisi kayak mungkin dengan dia meninggal itu dia menghentikan kisahnya dia aja sebenarnya, tanpa kayak tadi kamu bilang tanpa ada jaminan pada akhirnya bahwa negara ini akan jadi bersih kemudian atau negara ini akan berjalan sesuai yang dia inginkan, sesuai misalkan dengan yang dia inginkan. There karena is no guarantee at all. Dan dia kelihatan banget kan di sini kalau misalkan dia mau menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, dia harus punya kontrol kan. Tapi ketika dia udah duduk di bangku presiden pun, yang mana statusnya udah tertinggi itu di rantai makanan, dia bahkan nggak bisa ngontrol siapa pun gitu. Betul. Dan jadi, dia tetap dikasih tantangan yang dia hampir kalah kan. Kita sering dilihatin dia tuh hampir kayak nggak absolut ternyata. Absolut ternyata. Gak ada power yang absolut. Bener-bener ternyata kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya dia sendiri pun sadar kayak iya ya, kayaknya sih aku dari kalau misalkan aku nih terjun ke politik hari kedua kayaknya aku gitu deh. Iya ya kayaknya capek deh udahan. Padahal baru kampanye hari kedua gitu. Udahan mundur gitu. Gini gitu. Gak suka, gak mau. Iya. Dan Park Dong Ho tuh lama loh dia mencapai realisasi itu, dan kayak sampai semua orang harus hancur dulu untuk supaya dia sadar kalau ternyata ya nggak ada pemerintahan yang bersih itu tuh nggak ada. Betul, karena dijalankan oleh orang-orang yang emang abu-abu juga, yang namanya juga orang, yang namanya juga manusia gitu. Nobody is black, nobody is white kan. Jadi kayak pasti it's a little bit of both. Dan pada akhirnya sih dengan penyelesaian seperti itu ya meninggalkan kayak an open book bahwa masih ada hal yang lebih dari sekedar politik hitam di South Korea ini loh, maksudnya kayak kan awalnya serial ini kan di-pitch sebagai sebuah usahanya Park Dong Ho itu untuk menghentikan kayak politik, konglomerasi dan segala macam kan. But then berjalannya cerita heavily
ke politiknya kan. Si Daejin Group itu pada akhirnya kayak ya udah menurut aku nggak terlalu dikasih kayak real gimana sih pengaruh misalkan Daejin Group terhadap si sistem negara ini gitu. Iya, kita diliatin bahwa si chairman-nya itu emang sampai setua itu pun dia bisa ngasih perintah ke presiden perintah, iya gitu. Dan bisa menggoyahkan orang-orang. Iya, emang betul. Tapi bener nama Daejin Group-nya sendiri tuh udah disebut doang ibaratnya kayak atribut doang untuk nambah ke aktivitas politik ini gitu. Iya, bener-bener. Aku tidak merasa kayak itu jadi sumbu utamanya yang pada akhirnya yang kayak maksudnya ketika Park Dong Ho mau mengakhiri hidupnya tuh Daejin Group itu tuh nggak secara langsung gitu loh ada di agenda dia kalau gue mati nih Daejin Group akan hilang juga atau akan terpengaruh juga atau gimana karena ujung-ujungnya ya kayak enggak ini cuma antara Sujin sama Park Dong Ho doang just two personal matter sebenarnya kan. Dan that makes sense kenapa posternya yang poster pertamanya itu ada Park Dong Ho, Sujin, terus presidennya di bawah kan udah terkapar gitu. Terus kayak wow, ya, emang tentang berdua ini. Tentang masih mereka berdua ini aja. Betul. Sih. What about misalkan di drama ini tuh menurut aku ketika ada tense moment ketika waktu pemilihan apa sih? Oh ya, apakah Park Dong Ho harus diadili atau enggak gitu kan? Nah, ada voting kan. Kita dapat 6 aja kata Sujin. Kita dapat 6 aja kita udah aman gitu. Nah, ketika kita udah ditunjukkan itu ada 6 ternyata a night before atau kayak moment itu tuh selalu ada kayak saving moment yang tiba-tiba bentar kamu belum dan itu terlalu cepet kadang terlalu emang flash itu. Aku ngerti maksud kamu. Ya kan? Aku ngerti maksud selalu kamu. ada saving grace yang kayak bentar gimana emang akhirnya dijelaskan tapi kayak kapan sih lu gitu. Iya. Jadi kayak emang kesannya selalu ada waktu untuk mereka udah plotting kayak enggak ini. Iya, apakah secanggih itu otak-otak mereka? You know what I mean? Sometimes I question that one. Kayak rencana A, B, C-nya tuh that's so well plotted gitu. Nih, Sujin aja tuh cuma ada 2 kepalanya. Sujin kan dia sama Mangil. Nah. Kalau Dong Ho tuh 3 kan kepalanya. Dia ibu sekretaris sama Jongyeon kan. Tapi plot twist yang ditawarkan Sujin dengan 2 kepala ini tuh jauh lebih amazing dibandingkan dengan lebih cepat. Gerakannya itu selalu lebih cepat dibandingkan dengan Park Dong Ho. Di episode 10-11 kalau nggak salah di mana Park Dong Ho tuh kita dikasih lihat bahwa dia terus kalah. Iya. Sujin sumpah with only 2 heads, 2 minds. Dan the only thing I don't like adalah ketika pas Jongyeon ngejebak si Mangil, terus abis itu Mangil minta tolong sama polisi, terus ambil handphone, terus dia bilang dia nelfon Sujin, terus dia bilang kayak aku baru ganti handphone seminggu yang lalu. Terus langsung kayak she is powered lagi, kayak tadinya kan udah leles kan, udah lemas. Kayak menurut aku nggak masuk akal banget kayak you don't even tell us why he needs to ganti handphone seminggu yang lalu. Kayak enggak emang Manggil tuh terlatih untuk selalu alert. Iya, maksud aku kayak secanggih itu Manggil. Sedangkan dia sering at least apa kayak maksudnya kayak maksudnya dia waktu itu ada adegan Jongyeon ngasih bunga happy birthday, mungkin ini jadi ulang tahun terakhir lo, itu adalah momen dia nyembunyiin kamera kan. Kenapa nggak ada adegan Manggil kayak misalkan lagi jalan kemana terus hampir kecelakaan, kayak handphonenya jatuh atau kelindes apa gitu, maksudnya kasih lihat ada adegan itu yang pada akhirnya telepon itu tidak menurut aku jadi mengada-ngada. Jadi kayak banget itu kayak enggak, ini episode berapa? Episode 12 nih. Ini bukan episode 3 nih. Aku jadinya kayak gitu. Bener. Dan itu yang agak mengganggukan. Di awal-awal oke lah mereka kayak gitu menampilkan plotting seperti itu, oke lah, maksudnya kayak ada waktu untuk negosiasi, untuk mencari ally dan segala macam. Tapi masalah handphone ini agak out of nowhere kalau aku bilang. Betul. Masalahnya itu udah di momen Park Dong Ho mau loncat loh itu. Park Dong Ho mau loncat loh itu. Dan itu kayak are you serious gitu, for real? Terus ini oke lah, misalkan Manggil dia ngeganti handphone itu emang supaya alert, dia emang terlatih untuk alert oleh si Sujin kan. Tapi kalau dia emang se-meticulous dan sewaspada itu terhadap apapun sehingga dia ini handphone kayaknya akan celaka nih kalau aku nggak ganti, let's say ya. Kenapa dia 2 kali ditipu si mantannya berhasil terus, ya kan? Dan kenapa ketika mantannya selus itu? Iya, kenapa ketika mantannya ketika mantannya handphonenya
baterainya habis, dia segampang itu ngasih handphone yang dia pakai selalu gitu. Atau untuk aktivitas politik gitu ya. Dia paling Untuk enggak kan dia serving. punya handphone yang lain yang emang Betul, dia betul. gunakan untuk pribadi kayak apa segala macam, atau mungkin emang dia nggak punya kehidupan pribadi. Nah itu sebenarnya. enggak. Terus kalau kita diomongin ya karena namanya cinta kan Mal, dia Iya, tergoyahkan loh. bener, Bukannya series ini tuh enggak fokus ke Nggak sana fokus ke dari sana, awal pun. iya, Enggak gitu. ada orang tuh lemah karena emotional attachment gitu, nggak Iya, ada loh. iya, Tiba-tiba iya. kenapa manggil kayak gitu Iya, terhadap. Nah itu out of nowhere. 2. Enggak 2, keempat kali ya atau keberapa I don't know. Waktu ini si Sujin ngubah diary suaminya. Iya. Kayak gimana? How? Sure. Kayak aku nggak tahu jawabannya. Kayak how can the edit date itu nggak berubah gitu loh, maksudnya kan harusnya Bukannya ada everything jejak. edited ya, Harusnya apapun ada yang edited jejak gitu kan, ada itu, jejak, gitu, iya. ada kapan ini, kenapa ini sangat trustworthy banget seperti ditulis oleh orangnya di hari itu, gak terlihat edit sama sekali, gimana? Bukannya apalagi ini elektronik ya, elektronik kan, sesuatu yang elektronik itu disentuh kapanpun ya, that's when it Twitter says aja nggak gitu. bisa lo edit Nah, tweet kalau nggak berbayar. Kalau berbayar pun tetap ada edited tulisannya gitu nah itu kan. dia pakai app apa juga kita nggak Iya, dikasih iya. tahu. Mungkin appnya yang dibuat oleh Samsung Note. enggak, oleh badan di negara itu yang di bawah, yang pemimpinnya adalah Sujin, jadi dia bisa semanipulatif itu. Kali. Well, tapi tetap aja backlog tuh pasti ada nggak sih? Siapa yang masuk ke login Ya kan? ke sistem Terakhir, apa iya. terakhir tuh pasti ada Yang nggak sih? namanya gitu. electronic thing, apakah itu juga bisa di-erase? Apakah se-advance Iya itu sih, iya sih, sistem intelligence di Korea atau gimana? I don't know, I don't Dan understand that. It kalau just doesn't misalkan make mau sense. dibahas lebih lanjut lagi, kayak kalau misalkan itu mau diperkarakan gitu ya, kayak kenapa di hari itu pas harusnya ada nggak sih momen kayak tim ahli yang ngebedah Mm-mm. tulisan yang udah diedit sama jejak tulisan suaminya zaman dulu, kayak bahasanya mungkin ada yang berbeda, cara penulisannya ada yang Betul. berbeda, pemilihan katanya yang berbeda, kan pastinya akan harusnya sedalam itu ya. Maksudnya Atau ini kan aktivitas mesin terakhir kali kapan? Iya. Itu kan it belongs to the husband yang udah meninggal iya, gitu. Iya, harusnya kan ini ada, kayak ini kan masalah negara nih ya, iya, masalah. analisisnya harusnya sedalam itu. Kalau semuanya juga kita disuguhkan selalu meticulous dan dalam. Iya. Tapi ketika certain parts kok kita dipaksa udah believable aja lah gitu. Iya. Entah apakah pada akhirnya kayak udahlah biar cepet selesai yuk, udah cepet selesai, capek yuk gitu kali ya. Sih. Tapi kayak ya Susah sih untuk Susah sih menciptakan ya. sesuatu yang like perfect banget. 100% neat itu nggak Iya, ada sama kayaknya. sama seperti ketidakmungkinan Park Dong Ho menciptakan 100% negara yang bersih dan politik yang betul, bersih. Jadi betul. ini pun juga pada akhirnya akan ada plot holes atau mungkin ya sebutlah miss dari sutradara dan penulis skenarionya. Tapi All in all, fakta bahwa mereka bisa membuat 12 episode ini bisa aku selesaikan buat ditonton. satu duduk gitu ya, kayak 2 duduk lah berarti dua ya. duduk lah ya dua babak berarti itu ya. Ini kayak dengan tema yang seperti ini yang dari awal kita udah kayak jangan yuk kita hindari yuk tema bahkan seperti sekarang ini. Lovely Runner udah di Netflix aja aku nggak bisa You haven't mau even- nge-play itu si Lovely Runner. Kayak I've been like heavily spoiled, kayak jadi Iya, kayak nggak usah. kayak nggak usah lah, nggak Dan apa. aku juga udah kayak nggak mau lagi, kamu ya udahlah gitu. It's okay. It's a fair play. Let's just move on. Balik lagi ke basic kita nih. Kalau misalkan ada orang yang nanya ke kamu, should I watch this, The Whirlwind? Kamu akan memberikan jawaban yang seperti apa? Aku akan bilang ya, tapi bukan di mode maksa kayak yang cek dulu. Sumpah it's like political. I know you don't like it but you have to try it. Enggak. Just dengarkan hati kamu aja. Tapi ketika udah nyoba 1-2 episode, kayaknya akan jatuhnya kayak kita ujung-ujungnya kayak akan selesaiin gitu. Karena cuma 12 episode dan lumayan to the point. Dari awal pun kita udah disuguhin langsung masalahnya apa, maunya orang ini apa, dan nanti di reveal pelan-pelan, nggak pelan-pelan bahkan jor-joran bahwa muse mereka tuh masing-masing apa gitu. Itu lumayan to the point. Dan yang lainnya adalah it's consistent, ya kan? Konsisten dari awal sampai akhir, begitu tipenya gitu. Dan kamu akan dikasih, dan aku baca sih beberapa komen orang kalau aku ninggalin ini se-episode buat besok aja kepikiran terus. Oh wow. Karena pengen tahu the one upping another gitu loh, kayak gimana cara si A topping di B and the B topping another kayak gitu. Karena itu emang itu temanya begitu. recurring themesnya di Betul, sini betul. menurut aku. Dan iya, aku juga kayak ini mau kemana lagi nih si A, ini si B mau kemana lagi, mau sejauh apa gitu.
sampai ya pusing dibikinnya, Dan tapi yang membawa kita pada akhirnya di keputusan terakhir si Park Dong Ho yang diambil itu, ya cuman itu satu-satunya cara dia Iya. bisa menyelesaikan apa dendam kesumat dia sebenarnya. betul. Walaupun kalau kita mau kayak agak sedikit baper gitu ya, mikirnya kayak oh sebenarnya itu kan kayak gitu ya, oh kayak so sad gitu, kayak kenapa ada orang yang seambisius itu untuk apa mengejar keinginannya dia, bahkan dia sampai harus mati gitu untuk itu gitu, dan kayak selflessly, maksud aku kayak dia masih punya anak loh, dia masih punya keluarga loh gitu maksudnya. Dan kalau mau dipikirin kayak sejauh itu sih mungkin kayak well it's their culture juga, nggak bisa dibilang culture sih, tapi kayak it's a bad side of the country juga yang mana sebenarnya in a way realistis juga sebenarnya gitu. Iya, benar. Gambarannya cuman kayak ya itu emang cara yang terbaik sih. Iya kalau juga sih, dipikir-pikir. bener, kayak mungkin bisa jadi tips buat yang belum nonton itu jangan dibawa baper sih. Karena kalau if you think about it too much, satu, tadi juga karena udah reveal dari awal bahwa jadi mikirnya banyak ke negara sendiri ya kan. Iya. And it's the fact that there is no politik that is pure yang bener-bener 100% apa bersih tuh kan nggak ada ya. Dan kita di negara politik gitu. Itu agak concerning sih, agak so the boundaries is important sebelum bener. menonton ini Ya kayak. dari awal tuh gak usah baper, gak usah terlalu dipikirin terlalu dalam. Dan Maybe just me gitu, tapi nggak tahu. Betul. Tapi aku juga sih kayak so sad that the politics is like this. Is it really happening in Indonesia? Yeah. Bener, aku juga kayak gitu. Tapi no, just ini tuh ini aja sih, battle antara dua karakter. Anggap aja ini film perang, ya kan? Yes, iya. Ya kan? Itu sebuah cara melihat sudut pandang yang sehat menurut aku. Karena pada akhirnya kalau udah kayak gitu, ya perang nih, tembak-tembakan, ada yang mati, ada yang menang, ada yang kalah. Iya, ada yang gitu. survive, ada yang terlihat menang atau living tapi ternyata kalah kan? Kalah, iya. Itulah perang kan. Iya, So So the boundaries is very important ketika mau memulai. Sebenarnya tontonan apapun sih, terutama kayak yang tema-temanya agak sedikit heavy kayak gini, atau mungkin yang apa istilahnya kalau di OTT tuh trigger warning ya, ada triggered gitu. Emang boundaries sebenarnya betul. sangat Set penting. dulu, jadi kayak it's just a series, it's a war between these two main characters, udah gitu. Iya, soalnya even drama romcom pun kan kita bisa Kebawa sangat-sangat banget, hanyut gitu betul, kan, sampai betul. yang kayak ya orang nggak mungkin komentar di Instagramnya Han Sohee dia pelakor sih kalau dia nggak terlalu baper sama the word of the marriage masalahnya gitu. Jadi that's why the boundaries is really important. Iya betul, dan kenapa kita bahas itu karena emang susah, karena aku juga salah satu orang yang sering ke bawah hanyut oleh suatu art gitu loh, kayak entah itu film atau apa series, performance, stage performance. Kita akan, kalau kita udah nyelam banget when we merge with the characters and the story, udah susah gitu keluarnya. Dan itu I used to not be able to actually move on from things like that. Tapi kalau ini beneran deh, jangan baper. Iya, menurut aku. Karena dari genrenya sendiri sudah berat, tapi entah kenapa bisa dibilang nagih gak sih? Nagih. Dan 12. It's 12. so entertaining sebenarnya. It is so very entertaining. Yeah. True. Despite termasuk hal-hal yang tadi kita sebutkan seperti kayak long shot atau dramatic acting, itu juga akhirnya membuat satu kesatuan yang entertaining gitu. At the end of the day, 12 episode akan cepet banget. Betul. Kalian Dan ternyata cukup. Selesainya dan cukup. Dan ternyata cukup. Tadinya kan kita pikir kayak terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit. Ternyata cukup. Betul. Dan it's a very wise choice menurut aku. Dan sampai ujung pun the choices are okay. Yeah. Understandable. Why Understandable. it is what it is. Dan gitu. Thank you Netflix for not making it like part 1, part 2. Betul. Karena kan The Glory kan juga gitu kan, betul. kayak part 1, part 2. Jadi kayak wah, ya ini Iya. tadi Mama sudah said menjual dramanya kayak kalau misalkan ada yang nanya ini worth it ditonton atau enggak. Kalau pesan aku cuman itu tadi sih yang kayak boundaries itu. Jadi kayak keep it in mind kalau this is a part of entertainment. Jadi jangan let terlalu it entertain you. Iya, let it instead entertain you instead of devouring like, your soul. Iya, benar-benar Karena it didn't happen to you and I'm so proud of you. Iya. Thank you loh. Akhirnya aku bisa selesai loh. I know. Give me a 5. Oke, aku bisa nonton Dokyongsu dengan tenang di Malaysia. Let's go.